Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat semua, saya ingin kembali menjelaskan tentang total asupan energi. Jadi kita makan, masih ingat kan bahwa makan itu adalah aktivitas untuk mengasup energi. Jadi ada 3 macam total asupan energi yang kita lakukan yang kita masukkan lewat makanan ya. Ada yang namanya defisit atau kurang ya, defisit energi, ada yang pas atau cukup, energi yang kita masukkan itu pas atau cukup. Ada juga yang disebut dengan lebih. Ini ada bahasa Inggrisnya. Ini namanya kalori deficit, ini namanya kalori maintenance, dan yang ini adalah kalori surplus. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi masing-masing ini ada fungsinya ya. Kalau yang defisit atau kurang itu biasanya digunakan untuk proses mengurangi lemak tubuh. Sedangkan kalau asupannya pas cukup, yaitu digunakan untuk proses tubuh secara normal sehari-hari. Jadi standar operasional tubuh kita itu kalau asupan energinya cukup. Nah, kalau yang lebih ini kita pakai untuk proses meningkatkan jaringan otot. Ketiga macam total asupan energi ini bisa kita dapatkan atau bisa kita atur dengan cara mengatur jadwal dan porsi makan. Nah, khusus untuk yang defisit ini saya taruhkan tanda bintang karena dia juga bisa didapatkan dengan cara menjalankan intermittent fasting ya. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang jadwal dan porsi makan ya. Untuk kalori defisit, kita bisa dapatkan dengan cara mengatur agar porsinya sedikit, jadwalnya juga sedikit. Jadi misalnya seperti ini hanya contoh ya. Ini jadwal makannya hanya 2 kali, M-nya ada 2, porsinya sedikit dan sedikit. Jadi kalau ditotalkan, totalnya kurang dari yang dibutuhkan oleh tubuh atau disebut dengan kalori defisit. Ini untuk mengurangi lemak tadi yang sudah dijelaskan pada kertas yang sebelumnya ya. Nah, kalau yang pas ini bisa kita dapatkan dengan cara mengatur porsinya sedikit, jadwal makannya cukup. Kalau di sini yang saya buatkan contoh, sekali lagi ini hanya contoh ya. Contohnya dia 5 kali makan, M-nya 5 kali. Porsinya dia atur sedikit. Tapi kalau ditotalkan sehari dia makan itu asupannya cukup untuk dia beroperasi, tubuhnya beroperasi secara normal standarnya ya, jadi cukup. Nah, kalau lebih ini bisa didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama, porsinya sedikit tapi jadwalnya banyak, atau porsinya dikombinasikan tapi jadwalnya cukup, nggak banyak, sedang-sedang aja lah jadwal makannya. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama ini jadwal makannya sampai 9 kali. Kalau yang ini jadwal makannya cuma 6 kali. Bedanya ada di porsi. Yang jadwal makannya sampai 9 kali ini porsinya sedikit gitu ya. Kalau ditotalkan, dia asupan energinya jadi lebih gara-gara dia jadwal makannya banyak banget. Tapi kalau yang ini, yang jadwal makannya cuma 6 kali, dia mengkombinasikan kadang-kadang sedikit, kadang-kadang agak banyak, kadang-kadang sedikit gitu ya. Kalau ditotalkan dalam sehari, dia juga asupan energinya jadi lebih, seperti itu. Ini cara untuk mengatur agar kita bisa mendapatkan defisit kalori, kalori maintenance, dan kalori surplus. Ngapain sih menjelaskan panjang-panjang tentang mengatur porsi dan jadwal? Karena kita punya tugas utama nih. Tugas utama kita adalah menjaga dan atau meningkatkan jaringan otot. Ya, otot ini sudah berkali-kali saya jelaskan betapa pentingnya meningkatkan jaringan otot. Nah, tugas tambahannya, ini tambahan ya, karena tidak semua orang akan melakukannya. Tugas tambahannya adalah mengurangi jaringan lemak berlebih. Untuk orang-orang yang punya banyak lemak ya, ini jadi tugas tambahannya. Tugas utamanya tetap yang ini ya. Nah, kalau yang orang kurus, ini kan nggak punya lemak, jadi nggak mengerjakan tugas yang ini dong ya, gitu. Nah, tugas utama kita semua adalah meningkatkan jumlah jaringan otot. Untuk orang-orang yang punya jaringan lemak yang banyak, jadi ini jadi tugas tambahannya. Nah,
Ini kan tadi kalau menurut penjelasan tentang kalori defisit, kalori maintenance, dan kalori surplus, ini berbeda cara kan? Kalau yang otot, meningkatkan otot itu menggunakan apa tadi? Kalori surplus. Yang ini meningkatkan otot pakai kalori surplus atau lebih. Tapi lemak pakai defisit, nih berbeda banget ya. Nah, pertanyaannya, bisakah kita meningkatkan jaringan otot? Bisakah kita melakukan tugas utama ini sekaligus melakukan tugas tambahan? Nah, ini pertanyaan untuk orang-orang yang gemuk nih. Orang gemuk pengen ngurangi lemak, tapi bisa nggak sih saya juga tetap menjaga otot atau meningkatkan jaringan otot? Ya, bisa nggak sih saya defisit energi, asupan energi, tapi sekaligus juga kelebihan energi? Bisa nggak? Kok kayaknya nggak bisa? Ternyata bisa. Ya, bisa banget. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ya, cara yang pertama ini, kita mengatur agar asupan energinya lebih dengan cara mengatur jadwal dan porsi seperti yang tadi dijelaskan. Yang ini ya, caranya. Ya, cara yang dua ini. Cara mengaturnya seperti ini, silahkan pilih, silahkan diatur sendiri. Makanya saya bilang saya nggak bisa ngatur nih kalau bagian yang ini. Pinter-pinter deh berstrategi. Kita cara yang pertama ya, asupan energi lebih, mengatur jadwal dan porsi, plus olahraga. Ya, jadi untuk meningkatkan jaringan otot. Ini tugas yang utama yang tadi ya. Tugas yang utama ini caranya adalah yang ini. Oke, jadi makanya berkali-kali saya katakan makan, jangan malas makan. Karena ini tugas utama kita adalah meningkatkan jaringan otot, yaitu makan plus olahraga. Lalu bagaimana nih caranya supaya bisa melakukan tugas tambahan? Masa mau makan sedikit? Kan defisit kalori kan harus makan sedikit. Ternyata tidak. Defisit kalori, asupan energi kurang ini bisa kita dapatkan dengan cara menjalankan intermittent fasting ya, yang 12 jam, 14 jam ini diselang-seling, kemudian yang 16 jam dan 18 jam ini yang cukup dilakukan sekali seminggu aja. Jadi bisa deh intermittent fasting jalan, pas jadwal makan juga tetap bisa makan plus olahraga. Jadi jaringan otot bisa terjaga, jaringan lemak bisa berkurang. Jadi seperti itu. Ya, kadang-kadang ada juga nih kekeliruan yang dilakukan. Ternyata ada orang-orang yang keliru dalam mengatur asupan energi dan mengatur, akhirnya tugas utama tidak bisa dilakukan, tugas tambahannya juga tidak bisa dilakukan ya. Kekeliruan yang pertama adalah dia rajin olahraga. Rajin sekali olahraga tapi asupan energinya kurang atau defisit. Ya, bisa aja dia itu kenapa bisa defisit? Mungkin dia jadwal makannya sedikit dan porsi makannya sedikit. Atau mungkin juga dia intermittent fastingnya terlalu lebar. Karena dua cara ini kan bisa sebagai cara untuk defisit kalori, yang dua ini. Kalau rajin olahraga tapi asupan energi kurang, lalu dari mana tubuh akan mendapatkan energi? Kemana tubuh akan mencari energi? Jawabannya adalah tubuh akan mengambil jaringan otot. Jaringan otot itu akan disedot. Akhirnya jaringan otot jadi berkurang. Kalau jaringan otot berkurang, kita gagal menjalankan tugas utama. Tugas utama tadi kan meningkatkan jaringan otot. Tapi kok malah jaringan ototnya berkurang. Berarti gagal nih mengerjakan tugas utamanya. Kekeliruan yang kedua adalah orang itu udah asupan energinya banyak nih. Dia udah pinter nih ngatur yang ini, kombinasi yang mana nih tadi? Nah, dia pinter nih mengatur kombinasi yang ini. Sehingga asupannya jadi lebih gitu ya, surplus. Tapi dia tidak olahraga. Dia nggak olahraga, energi yang sudah dimasukkan itu, asupan energi yang banyak itu tidak terpakai ya. Lalu kalau sudah begitu, kemana tubuh akan menyimpan energi yang lebih itu? Jawabannya adalah di dalam sel lemak. Kalau tubuh sudah menyimpan energi banyak di dalam sel lemak, otomatis
tugas tambahan itu gagal dijalankan ya. Tugas tambahan tadi adalah mengurangi sel lemak. Ini malah menambah sel lemak, menambah tumpukan lemak. Jadi gagal. Ini kekeliruannya ya. Semoga dengan penjelasan singkat ini saya berharap teman-teman lebih berstrategi lagi di dalam menjalankan pola hidup, pola makan ya, pola makan, terlebih pola makan sehat ini. Karena kadang-kadang orang tuh karena pengen punya tubuh langsing dengan cepat atau pengen cepat-cepat mengurangi lemak, akhirnya yang terjadi adalah sering banget nih kekurangan energi atau defisit kalori ini. Seringnya tuh sengaja makan sedikit-sedikit, seringnya tuh sengaja porsinya disedikit-sedikitin, atau intermittent fastingnya terlalu lebar. Jadi malah yang penting-penting, yang memang tugas-tugas penting untuk dilakukan malah tidak didapatkan, malah menjadi masalah. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya. Semoga bermanfaat, semoga Allah menolong kita untuk mengamalkan ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.